Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik nilai kehidupan. Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikannya rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh, merasa bosan dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apakah sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja ke ladang untuk sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini dengan bunuh diri, katanya dalam hati. Disiapkannya satu tali dan dia berniat menggantungkan diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan gantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah. Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, yang tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap untuk gantung diri, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silahkan pindah ke tempat yang lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras, tapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan dengan lunglai mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekadar beristirahat atau berteduh di daunku. Tolong, janganlah bunuh diri mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadaran barunya. Aku ini manusia. Aku masih muda, masih kuat, dan sehat. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat
bagi orang lain. Si pemuda pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Saudara kekasih, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaiknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan ini setiap hari dengan rasa penuh harapan, dengan optimis dan cita-cita yang diperjuangkan, serta mampu bergaul dengan manusia-manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka ini, Sapan Kasih mau mengatakan, marilah kita berperasaan positif. Usir segera segala sesuatu yang negatif, dan positif itu menghasilkan buah yang positif. Dengan demikian, kita akan sampai ke ujung jalan. Oleh karena itu, Sapan Kasih menghimbau kepada kita agar optimis setiap saat, sehingga kita minta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati.
Jembatan TV, Jembatan Hati.